Kira-kira apa ini yang menjadi bahan pertanyaan ini? Halo? Ya, jadi kita temanya adalah membela Palestina melawan konstitusi atau melawan Pancasila. Oke, oke. Kita Jadi, sampai di situ, cuman tadi belum ada pertanyaan dari Rakyat Jelata, cuman tadi kita ngecek dulu dengan Pak Jenderal dulu. Jadi begini, Sudah. Saya kira saya besok menyelesaikan semua hari Jumat besok, tapi udahlah, gini aja. Saya tadi udah merenung, ya merenung begini. Ada 3 cara bertindak. Cara bertindak itu bahasa Inggrisnya course of action, cara yang ditempuh pemerintah. Sebaiknya seperti apa, gitu ya? Cara yang ditempuh oleh pemerintah sebaiknya seperti apa? Contoh, cara bertindak pertama kita sudah jelas mendengarkan, yaitu membela Palestina dalam kurung Hamas, tapi nggak tahu apakah mereka tahu itu Hamas atau bukan, tapi memboikot atau mengutuk Israel. Itu cara bertindak pertama dan ini sudah ditetapkan oleh mereka. Ya, artinya mereka itu adalah keputusan pemerintah. Presiden pun terlibat. Tapi presiden sama Menlu aja kelihatannya, yang lainnya belum tentu karena tidak diajak musyawarah untuk mufakat, ya. Yang kedua, cara bertindak yang kedua adalah mendukung Palestina berdamai dengan Israel. Seperti cara bertindak yang disarankan oleh Gus Dur, mantan presiden Indonesia. Cara bertindak yang ketiga, ya tidak mendukung kedua-duanya dan tidak membela kedua-duanya, gitu loh. Jadi supaya nilai-nilai Pancasila itu mari kita kalkulasi. Sebenarnya saya sudah membuat kerangka berpikirnya, tapi belum selesai ya. Artinya kita mau berdialog. Berdialog ini begini, kalau kita memilih cara bertindak pertama yang sudah diputuskan oleh pemerintah sekarang, yaitu membela Palestina, memusuhi Israel. Nah, di sini muncul pertanyaan, oke, kalau membela Palestina, memusuhi Israel, menentang Pancasila apa tidak? Tolong ambil telepon dulu, bunyi. Nah ini, ya, membela Palestina, memboikot Israel, ya kalau kita mengapa namanya? Nah, kalau membela Palestina, memboikot Israel, kalau dari aspek Pancasila, harusnya kita menilai dari mana? Dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, apakah nilai ketuhanan Maha Esa itu berdampak apa kalau kita memilih membela Palestina, memboikot Israel? Kemudian dari faktor yang kedua, nilai kedua, dari kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, apakah itu artinya menolak Pancasila ya? Menolak Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila? Melawan Pancasila. Makanya sila-sila itu harus di apa? Tapi maaf ya, saya belum sempat selesai bahannya karena memang itu rumit sekali itu pengambilan keputusan. Jadi kalau kita membela Palestina, memusuhi Israel, ya, di situ dari nilai Pancasila, dari ketuhanan yang Maha Esa, kita melawan Pancasila enggak? Dari nilai aspek ideologi ya, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contoh, sekarang kita dialog aja lah. Ketika kita membela Palestina, bertentangan enggak dengan ideologi Pancasila? Nilai sila yang pertama ya, karena nilainya ada 5 yang terkandung: ketuhanan yang Maha Esa, udah itu kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kemudian permusyawaratan yang dipimpin oleh 5 kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial. Ya mari kita nilai. Sekarang kalau kita membela Palestina tapi menentang memboikot Israel, dari nilai ketuhanan yang Maha Esa kita dirugikan nggak?
Ini pertanyaan dulu pertama. Yang kedua dari kemanusiaan, dari persatuan. Kalau dari persatuan sudah pasti pecah. Contohnya ya, Persatuan Indonesia, lihat aja sekarang yang terjadi fakta. Pecah nggak? Nah, kalau dari aspek kemanusiaan adil dan beradab, mereka menilai bahwa Israel tidak punya kemanusiaan dan biadab, gitu loh. Sekarang pertanyaannya, betul nggak itu? Mereka tidak berkemanusiaan dan biadab? Karena saya melihat faktanya, Israel sebelum menyerang, dia sudah peringatkan supaya apa? Mereka yang ada di gedung itu mengungsi, ya kan? Tapi coba kita amati kemarin ya Pak Paul, saya melihat gedung itu runtuhnya seperti menara kembar yang ada di mana? Di Amerika. Lihat aja runtuhnya kan ke bawah itu. Ya. Tapi tidak ke samping, ke kiri, ke kanan. Artinya dia tidak berdampak ke kiri, ke kanan. Tetapi mengapa gedung itu dihancurkan? Karena gedung itulah sumber apa? Berita hoax. Ya udah, satu berita hoax. Kemudian sumber kekuatannya ada di situ. Nah, apakah itu tidak manusiawi? Mana yang tidak manusiawi? Sementara Hamas membuang roketnya sembarangan. Nah, ini memang harus kita nilai. Kalau kita mau nilai kelima sila itu harus dikaitkan satu persatu. Ya, mana yang buruk, mana yang baik. Ya, terus Persatuan Indonesia udah jelas. Bagi kita, ya mau membela Palestina, mau memboikot Israel, ya tetap aja terjadi perpecahan di sini. Nah, itu namanya apakah itu melawan Pancasila? Nah, ini harus kita ya atau tidak, ya atau tidak. Kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Karena pertanyaan kan apakah. Nah, kalau kita mau pertanyakan mengapa kita memutuskan membela Palestina, memboikot Israel, apakah itu melawan? Mengapa itu disebut melawan? Ini memang susah kita bicaranya karena harus detail, Pak Paul. Saya mau membahas ini, saya merenung dari tadi pagi, tapi terganggu ya, ada tamu, ada apa, kan saya nggak bisa konsentrasi. Tetapi tadi analisa saya itu. Nah, CB yang kedua, CB tandingan, CB pemerintah. Makanya kan kita belum mengolah yudakan. Pemerintah sudah mengambil keputusan. CB kedua seperti yang disarankan oleh Gus Dur, CB tandingan. Membela Palestina artinya berdamai dengan Israel. Itu CB kedua. Harus kita hitung lagi nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Kalau nilai ketuhanan yang Maha Esa baik atau buruk. Kalau dari kemanusiaan yang adil barat baik atau buruk. Baru yang ketiga dari Persatuan Indonesia. Apakah kalau kita membela Palestina berdamai dengan Israel, ya berakibat fatal nggak terhadap nilai ketiga Persatuan Indonesia? Tapi kalau yang pertama kelihatannya udah jelas, kita ribut sekarang ini, konflik di mana-mana. Ya. Hampir semua wilayah Nusantara ada yang mendukung, ada yang menjelekkan, ada yang baik, ada yang buruk. Wah, ini sesama kita, sesama agama ribut. Ya, antara ya kita katakanlah muslim-muslim moderat juga nggak setuju. Kan banyak juga komentarnya. Tapi fakta-fakta itu kan harus kita tunjukkan. Terus yang kedua, dari kemanusiaan yang ada dalam beradab, ada juga yang mengatakan bahwa Israel sebenarnya manusiawi. Karena dia tidak pukul rata kan. Kalau dia mau pukul rata itu gedung itu bisa rata semua kok. Tapi coba perhatikan ya, saudara-saudara coba perhatikan. Gedung itu runtuhnya ke bawah. Dan Israel sudah memperingatkan. Sementara Hamas nggak pakai peringatan. Nah ini, lihat ya. Ini perpecahan bukan hanya di tingkat nasional. Di tingkat regional juga terjadi perpecahan sekarang. Ya, dengan adanya ASEAN Political Security Committee, itu kan jadi terbelah juga. Ada yang mendukung, ada yang enggak. Tapi dari ASEAN saja cuma 3 kan negara yang mendukung. Yang lainnya enggak. Artinya apa? Ini terpecah juga di ASEAN. Jadi ini kelihatannya coba baca lagi ya.
ini perkembangan situasi ini nggak habis-habis ini. Ini akan terjadi regional war, perang terbatas di sekitar Timur Tengah, tapi dampaknya melebar kemana-mana. Nah, coba kita lihat, itu baru nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Tapi nanti ini, Pak Paul atau saudara-saudara yang ada di Zoom ini, besok kita berdialog. Baik atau buruk dari nilai-nilai Pancasila. Dan bukan itu aja lagi nanti, itu dari aspek ideologi. Nah, kalau dari aspek konstitusi, kita lihat lagi. Apakah dengan membela Palestina, ya, memboikot Israel, ya, itu kalau dilihat dari alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu segala bangsa. Pertanyaannya, apakah Israel menjajah atau apa? Kita kan harus kembali lagi ke sana. Yang kedua, dari alinea kedua, alinea ketiga, bahkan di alinea keempat yang lebih fatal lagi. Kalau kita membela Palestina, ya, memboikot Israel, apakah kita sudah melaksanakan perintah melindungi segenap bangsa Indonesia? Apakah kita sudah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia? Karena dampaknya terhadap alinea keempat, perlindungan terhadap bangsa ini, kita jadi berkelahi. Jadi konflik, hati-hati ya, konflik paradigma lebih berat, lebih berbahaya daripada konflik bersenjata. Hati-hati loh, karena kita ini terpecah nanti. Ya, melindungi seluruh tumpah darah ini sudah konflik di mana-mana. Sudah ingin merdeka masing-masing kan? Nah, dari semangat dari memajukan kesejahteraan umum. Ya, kalau kita membela Palestina, memboikot Israel, dari aspek kesejahteraan, bangsa ini makin sejahtera atau makin tersendat-sendat? Ketinggalan 120 tahun lebih itu, bisa nggak dikejar? Udah itu memajukan kesejahteraan umum. Sekarang mencerdaskan kehidupan bangsa nggak kita? Kalau kita membela Palestina, terus kita memboikot Israel. Itu baru dari cara bertindak pertama. Nah, tugas yang kelima, ikut serta dalam ketertiban dan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Nah, itu kenapa dia ditempatkan tugas kelima. Tetapi, saudara-saudara kita yang di sebelah, wah, dia kan mainnya di alinea ke-1 sama alinea ke-4 itu tadi, dari tugas yang kelima. Saya kan bilang, kita sudah tidak bisa ikut serta dalam perdamaian, ketertiban dan perdamaian dunia. Kenapa? Karena kita sudah memihak. Tidak akan mau negara-negara di sana yang bertikai mengizinkan Indonesia sebagai pasukan perdamaian atau sebagai penengah untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ya udah nggak mungkin lah, karena udah tegas-tegas kita menyatakan, bahkan sudah diputuskan bergaung ke seluruh dunia. Nah, harus kita lihat semuanya. Itu baru dua aspek ideologi dan aspek konstitusi yang tercantum di dalam alinea per alinea. Nah, sekarang di situ juga ada di alinea kedua, semangat perjuangan itu. Ya. Nah, sekarang itu baru dua aspek, belum lagi aspek yang lain. Aspek yang lain itu contoh dari aspek doktrin. Aspek doktrin itu kita katanya doktrinnya pertahanan keamanan rakyat semesta. Berpengaruh nggak pada keamanan rakyat ini sekarang? Secara kewilayahan, secara kerakyatan, secara kesemestaan. Berpengaruh nggak? Oh jelas. Di wilayah sekarang sudah terjadi konflik. Sudah merasa, waduh, saya ini nggak aman. Saya bahaya ini, saya kafir. Oh, saya ini non-pribumi. Oh, ras saya ini. Ini kan belum dianalisa. Tiba-tiba pemerintah udah memutuskan. Kalau kita mau netral, ya tidak mendukung kedua-duanya. Kalau mau netral. Ada satu lagi, saran Gus Dur. Ya, membela Palestina artinya berdamai dengan apa? Dengan Israel. Ini kita kemarin kan saya bilang, mengambil keputusan tanpa proses, tanpa dianalisa. Nah, nanti hari Jumat depan ya, hari Jumat depan atau hari Senin depan,
saya membahas proses pengambilan keputusan ini? Karena kalau mau hari Jumat, Jumat depan itu katanya Bu Koni ya? Dokter Koni. Saya nggak enak nanti, lebih bagus dia duluan, baru saya. Karena saya kan harus merangkum. Makanya kemarin itu, kita memutuskan ini sudah mempelajari situasi yang berkembang nggak? What was? What was itu dimulai dari mana? Dimulai keberadaan bangsa dan negara Israel. Mengapa ada bangsa dan negara Israel? Mengapa bangsa ini disebut bangsa pilihan Tuhan? Dan itu ada juga di Bible, ada juga di Al-Quran. Katanya, saya belum buka Al-Quran. Tapi kalau di Bible sudah pasti. Mengutuk Israel, ya akan dikutuk. Itu ada di Bible. Saya di Quran tidak tahu. Jadi kita harus menyamakan persepsi dulu dengan mereka. Dan itu harus dibuka. Kalau nggak dibuka ya repot. Karena sekarang yang terjadi yaitu dari awal paradigma das-mundasku itu. Saya yang benar, sana yang salah. Ya kan? Datang sana juga. Tidak, kami yang benar, kamu yang salah. Akhirnya kita jadi kami kamu. Nah, yang begini-begini nih, karena kita anak bangsa ini harusnya kembali kemana? Ke jati diri bangsa Indonesia yang Pancasilais dan selalu setia. Nah, ini kata-kata selalu setia ini. Setia tanpa akhir kepada apa? Amanat konstitusi. Tapi amanat konstitusi, amanat pembukaannya. Karena batang tubuhnya sudah diacak-acak. 1, amandemen 4 kali. Nanti kita bongkar, benar nggak amandemen itu? Yang pertama, sementara pembukaan mana yang sah? Yang sah yang ditetapkan oleh para founding fathers. Dan itu pun sudah dirubah. Jadi bangsa ini sudah digiring memang ke khilafah, menentang Pancasila. Kita ini udah banyak salah kaprah sebenarnya. Tapi bagaimana memperbaiki ini? Saya juga sudah bingung. Bingung saya, dari mana kita mulai lagi memperbaiki ini? Karena sudah terlalu dalam. Sudah menjadi darah dan daging masing-masing. 1 memihak Pancasila, 1 anti Pancasila. Melawan malah Pancasila. Nah, yang begini ini kita berat loh. Dulu saya masuk Taruna Akabri, pertama kali saya dites, ada di mental ideologi, namanya tes mental ideologi ya, bukan wawasan kebangsaan. Ketika ditanya, menurut Anda, apakah Pancasila ini bisa dipertahankan sepanjang masa dan abadi? Jawab saya bisa. Alasan saya apa? Kan di situ sebutkan alasannya. Saya bilang apa? Bahwa Pancasila ini sudah menjadi darah daging bangsa Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Oh, itu jawaban saya. Ketika saya ditanya, mengapa Anda memilih pengabdian menjadi tentara? Alasannya apa? Nah, kan di situ ada, karena ingin berbakti, ingin mengabdi. Kalau saya tidak, karena panggilan hati nurani, saya bilang. Panggilan hati nurani saya, bahwa saya lebih cocok jadi tentara. Nah, tapi ada orang yang mengabdi lama, inilah segala macam. Buktinya setelah jadi taruna nggak mengabdi juga. Lihat saja kemana. Saya rekan-rekan saya aja yang udah purnawiran nggak jelas entah di mana sekarang batang hidungnya. Ya, apa pengabdiannya masih berlanjut apa tidak? Padahal masih menerima pensiun. Karena saya panggilan hati nurani, makanya saya sudah umur 67 tahun, mendekati 68 pun saya masih mengabdi. Apa yang bisa saya abdikan kepada negara dan bangsa ini? Apa legasi yang bisa saya wariskan kepada generasi muda? Karena the great act of leadership adalah mewariskan, ya, membina generasi berikutnya. Beda dengan politikus sekarang. Dia hanya memikir next election, ya. But not thinking about apa? Next generation. Makanya kemarin kan sudah dibuka juga sama Pak Ponto. Ini karena mendekati 2024 bersamaan. Makanya kan saya bilang sama Bu Monik kemarin, tolong kita kaji. Mengapa kejadian ini ketika orang Israel memperingati Hari Yerusalem?
tanggal 10. Kemudian mengapa ini terjadi ketika Ramadan, puasa, mendekati hari Idul Fitri. Yang ketiga, mendekati hari kemerdekaan Israel. Ini by design, kalau mereka punya kemanusiaan, harusnya ya, kenapa mesti dipilih waktu itu? Apa tidak ada waktu yang lain? Karena ini strateginya apa? Agar semua ya komunitas Muslim menganggap Israel biadab. Udahlah, mau diapain? Israel biadab, siapa yang bikin mereka biadab? Ya kita-kita ini kan. Jerman membuat dia biadab. Ya, beberapa negara yang lain juga mereka bikin biadab karena hidupnya selalu tertekan. Harus survive setiap detik. Bukan setiap jam lagi, setiap detik mereka hidup harus survive. Bagaimana saya bertahan hidup? Saya juga dalam analisa, ketika orang-orang Israel kembali ke tanah leluhurnya, tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka ikut dari beberapa negara. Mereka dari beberapa negara datang ke sana. Mungkin juga mereka sudah mengikuti budaya wilayah-wilayah daerah setempat waktu itu. Tapi mereka masih memelihara nggak tradisi dan budaya Ibrani. Tapi sudahlah, ini memang kajiannya, wah repot sekali. Itu tadi baru saya bilang, dari ideologi, dari politik, dari ekonomi, dari sosial budaya, dari pertahanan keamanan. Itu nanti menjadi aspek analisa kita, apakah kita melawan Pancasila dengan membela Palestina dan menentang Israel. Ini memang kajiannya panjang. Coba nanti kita semua berdialog, biar mereka juga tahu. Ya, itu saja dululah yang saya sampaikan dulu Pak Paul. Ini saya ada 2 webinar ini kiri kanan, pusing kepala saya. Karena Pak Ikim juga memaksa saya hari ini. Itu aja dulu lah. Oke, lanjut. Ya. Pak Tobing difotokopi dong orangnya dong, bisa 2. Haleluya. Iya. Pak Tobingnya Cloning Pak Jenderal. Makanya diharapkan buku Pancasila ini akan menghasilkan Pak Jenderal Tobing yang lain ya. Dan kita berharap memang ada orang-orang yang muncul sebagai guru Pancasila dan nabi-nabi Pancasila. Karena Pancasila ini memang harus dijaga. Ya, kalau enggak orang akan harus dijaga dan dibela. Ya, Pancasila adalah sebuah ideologi dan agama. Ya, itulah agama yang kita sepakati bersama sebagai orang yang lahir di Indonesia dan mencintai Indonesia. Kira begitu ya. Oke.